Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dito Permadi dan teman saya Tito Agus Prasetyo. Hari ini kami akan mempresentasikan perihal pernikahan dalam Islam dan problematikanya. Pertama, pengertian dan dasar hukum pernikahan. Pengertian pernikahan secara etimologi. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikh dan az-ziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Nikah juga berasal dari istilah ad-damu yang memiliki arti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan, serta sikap yang ramah. Lalu ada juga pengertian secara istilah yang kami dapat dari beberapa sumber, yaitu seperti dari ahli usul dan ulama. Nah, yang pertama ini ada dari ahli usul Hanafiyah yang mengatakan bahwa nikah berarti setubuh dan secara majazi atau metaforik ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Lalu ada pengertian dari ahli usul Syafi'iyah. Beliau mengatakan nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi atau metaforik ialah bersetubuh. Lalu ada juga menurut Abu Qasim Al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. Lalu ada dasar hukum nikah. Pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama bersumber dari Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Lalu dari Quran surat Al-Dariyat ayat 49 yang menjelaskan bahwa dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Kemudian ada juga Quran surat An-Nur ayat 32 yang menjelaskan bahwa dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Lalu ada juga dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Lalu ada juga Quran surat An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Lalu hukum pernikahan berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majan, nikah adalah sunnahku, barang siapa tidak menjalankan sunnahku dia bukan umatku. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa nikah itu bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan sunnah yang mendekati kewajiban ya, seperti sunnah muakkad.
Lalu adapun status pernikahan itu, apakah dikatakan pernikahan itu sah atau tidak, halal atau tidak, itu berdasarkan bobotnya. Nah, yang pertama, pernikahan dikatakan haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah, ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun sebaliknya. Istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri terhadap suaminya. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan sedarah. Lalu pernikahan dikatakan wajib jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak menikah ia bisa tergelincir dalam perbuatan zina. Lalu pernikahan juga bisa menjadi sunnah apabila bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah, ia tidak akan tergelincir pada perbuatan zina. Lalu ada juga pernikahan dikatakan makruh jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Ditakutkan akan menimbulkan mudorot, salah satunya akan menelantarkan istri dan anak-anaknya. Lalu pernikahan dikatakan mubah jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina. Ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Lalu ada rukun pernikahan. Rukun pernikahan ini adalah sesuatu yang harus ada di dalam pelaksanaan suatu pernikahan. Dan rukun ini mencakup yang pertama, calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, wali dari pihak mempelai perempuan. Lalu yang ketiga, 2 orang saksi. Yang keempat, ijab kabul yang sigat nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Adapun syarat masing-masing dari rukun-rukun yang saya sebutkan sebelumnya ini adalah yang pertama, untuk calon suami ada syarat-syarat berikut yang harus dipenuhi. Yang pertama, si calon suami ini harus beragama Islam dan dalam keadaan tidak dipaksa, berjenis kelamin laki-laki, ada orangnya atau jelas identitasnya, kemudian tidak sedang melakukan ibadah haji atau umroh, lalu setuju untuk menikah, yang terakhir tidak memiliki halangan untuk menikah. Lalu syarat untuk calon istri, yang pertama beragama Islam. Ada yang menyebutkan mempelai wanita boleh beragama Nasrani maupun Yahudi. Lalu berjenis kelamin perempuan. Kemudian ada orangnya atau jelas identitasnya. Lalu tidak sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Kemudian tidak dipaksa. Lalu setuju untuk menikah. Yang terakhir tidak terhalang untuk menikah. Kemudian syarat untuk wali nikah adalah yang pertama laki-laki. Yang kedua itu laki-laki ini harus dewasa atau baligh. Kemudian yang ketiga mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita. Lalu yang keempat adil. Yang kelima harus beragama Islam. Yang keenam berakal sehat. Yang terakhir tidak sedang berihram haji atau umroh. Lalu saksi nikah dalam berkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, minimal terdiri dari 2 orang laki-laki. Lalu hadir dalam proses ijab kabul. Kemudian mengerti maksud dari akad nikah. Kemudian selanjutnya si saksi nikah ini harus beragama Islam, adil, dan dewasa. Kemudian syarat dari ijab kabul dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kedua belah pihak, oleh pelaku akad dan penerima akad, serta saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi. Kemudian ada mahar atau mas kawin. Mahar ini merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Dan kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan, karena tidak ada batasan dari mahar dalam syariat Islam. Tetapi yang disunahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan dari pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, beliau menyebutkan bahwa sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling mudah atau ringan.
Kemudian ada syarat-syarat sah pernikahan yang akan dijelaskan oleh teman saya Tito Agus Prasetyo. Kepada Tito dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Untuk syarat-syarat sah pernikahan yang ada di sini yang sudah ada. Yang pertama adalah antara suami istri tidak ada hubungan nasab. Selanjutnya untuk signat ijab kabul tidak dibatasi waktu. Adapun juga adanya persaksian. Kemudian tidak ada paksaan dari kedua mempelai atau keluarga. Kemudian ada kejelasan calon suami dan istri. Tidak sedang ihram. Kemudian ada mahar yang sudah ditentukan. Selanjutnya tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai. Syarat selanjutnya tidak sedang menderita penyakit kronis. Ya. Selanjutnya ada wali. Nah, di sini ada beberapa tujuan dan fungsi dari pernikahan tersebut. Yang pertama yaitu melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang berbunyi, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaknya ia menikah. Tujuan yang kedua, memperbanyak keturunan umat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena pada hari kiamat nanti aku membanggakan banyak jumlah kalian yang hadapan umat-umatku yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah menjaga kemaluan dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangan dan pandangan istrinya dari yang haram. Di dalam pernikahan juga terdapat problema atau masalah-masalah dari pernikahan. Dari perkawinan dapat dilihat dalam 3 segi pandangan ini. Yang pertama adalah dari segi hukum. Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat karena adanya yang pertama, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad, nikah, dan rukun atau syarat tertentu. Kemudian cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak atau cerai. Kemudian pasca ada syak dan sebagainya. Kemudian kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan atau sama lain, berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung. Dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menghentikan itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal yang berlaku. Lanjuti. Problem pernikahan yang kedua ini dilihat dari segi sosial, yaitu dalam segi sosial perkawinan di dalam masyarakat ditemui suatu penilaian bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada yang tidak berkeluarga. Nah, ini adalah problem yang pernikahan yang ketiga dilihat dari segi agama. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama merupakan suatu segi yang sangat penting bagi setiap agama. Dalam agama, pernikahan itu dianggap suatu lembaga yang suci.
upacara perkawinan adalah upacara yang suci. Yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling mencintai, menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah. Pernikahan saat beda agama dalam hukum Islam, perkawinan pada beda agama ini dilarang karena hal ini terdapat pada Al-Quran bagi pedoman agama Islam yang merupakan sumber dari hukum Islam. Larangan pernikahan beda agama tersebut tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelumnya mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin yang baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu." Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa pernikahan beda agama hukumnya haram atau dilarang dari agama Islam sendiri. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam KHI pada pasal 40 dan 44 yang menyatakan bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan atau haram dinikahi dengan para pria non-muslim, dan demikian pula seorang pria muslim tidak diizinkan untuk menikah dengan wanita yang bukan Islam lagi. Nah, problem yang ini pernikahan sejenis di Indonesia sendiri, pernikahan ini merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya melibatkan dua insan manusia antara laki-laki maupun perempuan, tetapi juga melibatkan kelayakan masyarakat banyak, terutama kedua keluarga pasangan yang ingin menikah. Kehidupan sosial di Indonesia yang syarat dan akan tradisi dan adat budaya adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat yang juga berpengaruh di dalam suatu progres pernikahan tersebut, sehingga erat kaitannya dengan keluarga dan masyarakatnya banyak. Secara legal, pernikahan yang diakui di Indonesia hanyalah pernikahan yang berlangsung menurut agama masing-masing dan hukum yang berlaku di negara ini. Pernikahan ini hanya dapat berlangsung antara seorang laki-laki dan perempuan, bukan halnya antara laki-laki dengan laki-laki atau yang sering disebut homo atau gay seksual, dan juga begitu pula dengan sebaliknya, yaitu perempuan dengan perempuan yang sering dikenal dengan lesbian. Pernikahan seperti ini selainnya tidak dikenal dalam agama Islam yang jelas-jelas melarang dan mengutuk pernikahan sejenis tersebut, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu poligami. Dasar hukumnya adalah pada surat An-Nisa ayat 4 dan ayat 3 dan ayat 129. Latar belakang turunnya ayat ini yaitu pasca perang Uhud, banyak janda dan anak yatim yang harta bendanya tidak terurus. Kemudian penekanan pada konsep keadilan, bukan ada bilang istri. Kemudian ada pembatasan jumlah istri dari yang tanpa batas menjadi maksimal 4 dengan tetap menghadapkan asas monogami. Nah, praktek poligami Rasulullah dengan pendekatan sosial dan pendekatan dakwanya, bukan pendekatan seksual, selama 28 tahun Rasulullah SAW menerapkan monogami hanya dengan Siti Khadijah.
praktek poligami saat ini lebih banyak madelarat daripada musalahannya. Kemudian ada pernikahan siri. Pernikahan yang meskipun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan syar'i, namun tidak dicatatkan di KUA atau pegawai pencatatan nikah. Perbedaannya dari pernikahan siri dan resmi, yang pertama, pernikahan resmi yaitu mempunyai akte nikah sah secara agama dan secara hukum. Dan jika nikah siri ini tidak ada akte nikah sah secara agama, tidak sah secara hukum. Secara hukum Islam, nikah siri adalah sah di mata Allah selama pelaksanaannya memenuhi ketentuan syar'i, seperti adanya calon mempelai, wali 2 orang saksi, mahar, hijab, dan qabul. Jika secara hukum nasional, nikah siri tidak sah secara hukum karena merupakan pelanggaran terhadap UU 01 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.